Jadi ini adalah benih yang kemarin, benih bunga ya, benih bunga liar yang kemarin aku ambil dari samping jalan. Ini aduh agak susah sih. Ntar deh di sini aja deh. Ini ada bunga, aku nggak tahu apa namanya, tapi benihnya seperti ini. Ini dari bunga yang udah mengering aku ambil. Dan ini ada benih dari bunga apa yang kemarin aku ambil juga. Dan dia sekarang ini udah mengering seperti ini. Jadi ini sepertinya bakal susah pecah benih. Jadi ini bakal aku rendam kurang lebih sekitar 15 menit dengan air yang aku ambil dari sumur ini. Nah, kita pisahin aja di sini dia. Kita rendam. Ya, dan untuk benih yang seperti ini bakal langsung kita tebarin di polybag yang kosong tempat kita biasa menyemai. Jadi langsung aja ini kita ambil dan kita hancurkan saja. Nah, jadi ini benih-benihnya ya. Jadi kita sebarin aja langsung semuanya ke dalam polybag yang kosong ini. Dan kemudian kita tutupi dengan ini yang masih ada sisa tadi. Apa ini namanya? Serbuk kayu. Kita tutupi aja tipis-tipis, nggak masalah. Dan kemudian kita sirami kurang lebih, ya sebenarnya harus pakai ini sih, tapi pakai tangan aja deh. Nah, kurang lebih sampai medianya basah ya, medianya lembab. Oke, sepertinya udah cukup basah. Dan ini bakal kita diamin kurang lebih ya sampai benihnya itu sprout. Kita lihat ntar berapa hari dia bakal sprout dah. Dan kemudian untuk ini kita tunggu sekitar 15 menit, kemudian bakal kita tanami di tempat polybag yang kosong di sebelahnya ini. Oke, sepertinya kurang lebih sudah 15 menitan. Ini bakal kita langsung aja taburin di sini di polybag yang kosong ini beserta dengan air-airnya. Dan ini bakal kita tutupi lagi dengan serbuk gergaji. Karena benih itu baru bisa berkecambah di kondisi yang gelap ya. Bukan baru bisa, maksudnya lebih gampang berkecambahnya. Oke, sudah. Dan ini bakal kita sirami lagi seperti biasa sampai medianya itu lembab. Oke, sepertinya sudah cukup lembab ini. Dan seperti yang di sini juga. Dan ketika mereka berdua berkecambah, maka bakal aku update kembali hasilnya bagaimana untuk ke depan. Ya. Dikarenakan di sini mulsanya udah mulai berkurang, udah mulai sedikit, udah banyak yang terurai gitu. Nah, di sini bahkan udah aku tambahin tadi ada ini nemu sawo yang udah dimakan oleh tupai atau burung. Aku kurang tahu ini dimakan dari bekas sisa hewan siapa sih pelakunya. Atau mungkin ayam itu. Nggak tahu deh. Pokoknya ini tadi aku nemu di bawah tanaman sawoku. Ya, tadi di bawah sekitaran situ. Dan ini langsung aja kita masukkan ke dalam ini tomat kita, planter bag tomat kita ini. Ya, lumayan ya buahnya. Udah lumayan menggelap. Ini tinggal tunggu membesar sedikit lagi dan tunggu merah. Dan ini ingin aku tambahkan sedikit lagi untuk ininya, untuk mulsanya. Jadi di sini kita masukkan aja sisa-sisa dari rerumputan yang kemarin kita ambil, yang kemarin aku petik-petikin rumputnya. Ya, daripada nggak kepakai, jadi mendingan kita gunain aja untuk mulsa si tomat. Ini kita masukkan aja yang tebal, nggak masalah. Ntar dia bakal keurai dengan sendirinya kok. Untuk tanaman cabai koya ini juga mulsanya udah lumayan berkurang, ini udah tinggal sedikit. Jadi ntar yang ini bakal aku berikan juga. Dan kalau memang masih ada sisa dari dalam sini, maka sisanya bakal aku berikan untuk tanamanku yang lain. Mungkin untuk cabai ini. Tadi aku juga baru sadar di planter bag yang ini, ketika aku hitung sisa cabainya ternyata hanya tersisa 1, 2, dan 3 tanaman. Seharusnya ada 4 tanaman yang di sini. Namun ini nggak terhitung ya. Ini tadi aku cabutin dari sini, masih ada sisa dari labu yang tumbuh. Jadi aku cabutin. Dan ya, ternyata ini tanaman cabainya malah terlepas. Dan ini pasti pelakunya ayam tetangga.
siapa lagi kalau bukan mereka. Ya udah deh, ini berarti ntar mungkin bakal kita tanamin satu tanaman. Ntar kita lihat deh, bakal aku ganti dengan tanaman yang lain atau enggak. Jadi ini kan pupuk organik cair kita kan udah lama jadinya, ini udah aku aplikasikan juga ke tanamanku. Dan kali ini karena di sini masih terlalu banyak ampas-ampasnya, jadi aku pindahin ampas-ampasnya ke sini untuk ntar aku bikinin jadi kompos saja. Soalnya ini kalau terlalu banyak ampasnya masih terasa terlalu bau. Jadi ini daripada kita biarkan di sini, jadi lebih baik kita komposin aja sih. Kita komposin langsung ke dalam polybag, dan ini aku campurin dengan ini dia, serbuk gergaji. Kalau nggak ada serbuk gergaji, kalian bisa pakai ini, tanah. Jadi apa aja yang sampah-sampah yang mengandung karbon itu bisa kalian campurkan. Sip, ini ntar sisanya bakal aku masukkan juga ke dalam polybag ini sampai penuh ya. Aku pengen update sedikit tentang kompos durian yang kemarin aku bikin di karung ini. Dan ini udah menyusut ya, dari kemarin penuh, sekarang dia udah menyusut hanya segini doang. Jadi ini duriannya benar-benar sepertinya udah lapuk di bawah, tapi belum menjadi kompos. Tapi namun kemarin itu sempat aku masukin beberapa bahan lain seperti sisa-sisa sayuran yang ada di rumah. Kemarin kan banyak sisa sayuran, jadi biasanya aku bikinnya di di polybag satu itu, dan kemudian masih banyak sisanya, jadi sisanya itu aku masukin ke dalam ini, ke dalam komposter durian kita ini. Dan ini udah ditumbuhi jamur-jamur putih seperti yang terlihat. Nah, udah ditumbuhi jamur-jamur putih, dan ya ini kondisinya nggak hangat sih. Beda dengan polybag yang di sana yang hangat, di sini nggak terlalu hangat. Jadi ya ntar bakal kita update lagi untuk ke depan gimana hasilnya. Cabaiku di sini yang ini ternyata over cepat pertumbuhannya. Bahkan ini baru beberapa hari aku tanami dia udah ngeluarin bunga, calon buah. Nah, ini bunga-bunganya. Ya, ini dia, padahal yang lainnya itu tumbuhnya nggak secepat dia. Nah, ini masih cepat dia. Dia paling besar ini dari satu planter bag yang di sini, bahkan dua yang lagi ini daunnya menguning, sepertinya kurang nutrisi, kalah saing dengan si yang paling besar ini. Ini nggak masalah. Ntar kita lihat aja gimana perkembangan dari si dua ini. Tanaman cabai yang kemarin kita tanami di ini, di apa ini namanya, galon bekas ini, sekarang dia udah lumayan subur. Ini pucuknya rencananya mau aku cabutin hari ini, mau kita copotin. Jadi ntar ya pertumbuhannya banyak cabang. Nah, ini tanaman bawang yang kemarin itu aku tanami dari dapur, ini dia udah mulai membelah umbinya. Nah, kelihatan udah mulai membelah, udah ada beberapa bagian itu, namun umbinya masih terlalu kecil untuk dipanen. Ya, ini belum waktunya untuk panen sih. Yang di sini juga ini udah membelah, namun masih belum terlalu seperti yang di sebelah sana. Ketika aku kemari tadi, ayam tetangga yang ini, ayam jago ini, nah ini yang agak buram ini, itu tadi terlihat tertangkap basah. Tadi dia naik ke atas polybag ini, ke atas planter bag ini maksudnya. Jadi dia tadi nginjakin tanaman cabai kita yang tadi masih kecil ini. Ya, agak bete sih tadi. Ya tapi mau gimana lagi ya, kita nggak ada rencana lain sih untuk ini, untuk ngakalin ayam itu supaya nggak masuk lagi ke atas planter bag kita ini. Gimana ya, aku juga bingung. By the way, aku udah 3 hari nggak kemari, dan ini cabaiku kelihatannya lumayan menderita nih, lumayan layu. Jadi hari ini bakal nggak tahu sih mau aku siram atau enggak, soalnya di sini kondisinya udah lumayan mendung, cuaca mendung. Jadi takutnya hujan. Kalau memang hujan sih aku nggak perlu nyiram, tapi ya untuk jaga-jaga andaikan ntar nggak terjadi hujan, aku bakal siram sedikit. Ini pagar yang ada di batasan ini ini udah rata-rata udah kepotong semua. Ya ini biasa, ini dari orang sini ya. Biasa mereka itu memang ada acara khusus di mana mereka itu ngerapiin pagar-pagar yang ada di sekitar jalan. Jadi dipotongin semuanya ini, sama seperti yang punya tetangga, sama seperti kebun tetangga yang di sebelah sana itu juga dipotongin sama warga. Ya ini untuk ngerapiin ini doang sih, ngerapiin pinggir jalan supaya nggak terlalu kelihatan berantakan. Ya aku juga apresiasi sih, soalnya gratis. Tapi ya ini sih kadang-kadang warga itu nggak ngelihat kalau di sini ada ini, ada tanaman. Mereka itu habis potong langsung lempar ke dalam aja.
Ya, dan ini tanaman katesu malah kena. Ini malah patah. Ya, malah patah. Tapi mau gimana lagi, ya udah deh. Yang penting tanaman yang lain masih aman. 2 masih aman. Dan 3 masih aman. Dan 4 ini entah kenapa katesnya ini ya kemakan nih. Dimakan dengan sesuatu, aku nggak tahu dimakan dengan apa. Apakah ada kambing yang masuk atau nggak, aku kurang tahu juga. Tapi untung masih ada beberapa yang selamat sih. Ini by the way udah lama aku nggak update kates. Ini kates kita udah mulai ini ya, udah mulai tebal ini ya. Ya mudah-mudahan dia bisa bertahan sampai entar ngasilin buah. Hari ini cabaiku ada beberapa lagi yang udah siap dipanen. Jadi yuk kita petik aja. Aku mau ngasih update sedikit terkait dari kangkung yang kemarin tumbuh secara tidak sengaja di apa ini namanya, di planter bag. Di polybag yang kemarin aku bikin kompos. Dan ini kangkungnya kelihatannya nggak ada pertumbuhan sama sekali. Ini ukurannya sama seperti dahulu. Jadi ini karena nggak ada pertumbuhan, jadi sepertinya bakal sulit untuk berkembang mereka. Jadi ya aku cabut-cabutin aja sih, supaya ntar dia bisa ke kompos ya, supaya ntar dia bisa membusuk. Kalau seperti ini sepertinya kalau kita biarin aja ntar dia bakal lama membusuknya. Jadi kita cabut-cabutin aja supaya ntar dia bisa lebih cepat membusuknya. Hari ini aku mau nambah lagi polybagnya untuk pengomposan. Ini yang kemarin udah baru ada 5 polybag, dan ini yang yang kemarin ada 4, dan ini yang kelima. Dan ini ada sampah-sampah yang kubawa dari rumah. Ini sampah ini by the way sampahnya hanya dari hasil bekas aku makan ya. Soalnya sampah dari rumah tangga itu, keluarga itu masih belum terbiasa untuk nyimpan sampah organik itu ke tempat yang terpisah gitu. Biasanya mereka langsung buang-buang gitu aja, langsung ke tempat pembuangan sampah yang memang udah kecampur dengan sampah-sampah anorganik. Jadi ya padahal aku udah bilangin juga ke mereka, tapi mereka karena belum terbiasa kali ya, jadi masih suka lupa untuk memisahin sampah-sampah yang organik dan sampah-sampah yang non organik. Jadi kita dapatnya cuma segini doang. Ini cuma dari hasil sisa aku makan doang di kamar. Ini semuanya bakal kita masukkan ke dalam ini, dan ini bakal kita tutup lagi seperti biasa dengan abu gergaji, ini serbu gergaji. Dan ini masih ada kosong nih, masih banyak yang kosong. Jadi ini bakal kita masukkan rumput-rumput liar yang kemarin aku petikin, yang kemarin aku cabutin. Dan ini bakal aku potong-potong terlebih dahulu rumputnya, agar ntar lebih banyak muatnya ke dalam ini, lebih banyak bisa masuk ya. Kurang lebih seginilah rumput yang tadi udah aku potong-potong. Ya ini nggak perlu terlalu kecil-kecil, nggak perlu terlalu yang gimana-gimana, yang biasa aja kita potongnya. Yang penting dia bisa masuk ke dalam ini, dalam polybag kita. Jadi ini kita masukin aja sampai penuh. Ntar ya agak sulit kalau memang bekerja sambil ngerekam. Oke, beres. Dan ini ternyata masih ada sedikit ruang di sini, tapi di sini aku biarin aja, nggak masalah. Dia kita ngisinya nggak harus tiap hari harus penuh ya. Jadi kalaupun masih ada sisa seperti ini ya kita biarin aja, nggak masalah. Ini di atasnya tinggal kita tutupi dengan serbu gergaji sampai rumputannya itu nggak kelihatan lagi. Ini by the way sorry ya, lagi gelap suasananya karena ya lagi mendung ini di sini. Tapi walaupun lagi mendung nggak tahu juga di sini bakal hujan atau enggak. Soalnya cuaca itu suka PHP. Jadi ya tinggal kita tutupi aja dengan serbu gergaji. Dan kemudian yang terakhir, karena di sini kebanyakan sampah ini ya, sampah rumputan, jadi sini harus kita potong. Potong sih. Itu aku tadi nggak dengar suara gergaji. Sepertinya ada pemangkasan pohon di sebelah sana. Jadi ya, ini by the way kita lanjutin. Ini tinggal kita siramin dengan 3 gelas air, agar rumput di dalamnya itu juga bisa lembab. Dan terakhir ini tinggal ditutupi dengan plastik, dan ya beres pekerjaan pertama kita untuk hari ini. Di sini ada satu tanaman pisang yang tumbang.
Ini udah berbuah juga, walaupun buah kecil-kecil tapi coba kita ambil. Namun di sini aku nggak punya parang, jadi aku ambil aja apa yang ada di kebunku. Parangnya kemungkinan besar lupa diletakin di mana sama bundaku. Ntar aku tanya deh. Tapi untuk sementara sekarang ini kita coba pakai gergaji. Ya, ternyata bisa juga pakai gergaji. Walaupun agak sulit, tapi kalau memang bisa, yang penting bisa. Ya, yang masih kecil ini, yuk kita coba rasa gimana rasanya sih. Kita ambil satu doang, ini masih banyak getahnya, jadi ya kita coba gunting aja. Dagingnya masih putih sih. Sebenarnya gimana sih rasa pisangnya masih mentah itu? Aku sebenarnya belum pernah nyoba sama sekali. Muka aku kelihatan gak sih? Ini pisangnya. Maaf ya kalau ngeblur. Jadi yuk kita coba sedikit. Pahit. Ya, ini masih bagus. Tapi karena dia belum matang di pohon, kemungkinan besar ini bakal aku jadiin kompos saja. Pisang yang tadi udah aku masukin ke dalam polybag. Ini dia, nggak aku potong-potong lagi, aku masukin aja utuh seperti ini karena pisangnya itu udah tergolong kecil ya, jadi nggak masalah. Ini sih belum penuh polybagnya, tapi kita letakin aja di situ. Untuk nanti polybag itu bakal aku masukin sampah yang terbaru dari rumah ketika aku kemari lagi. Jadi kan biasa kan kalau memang sampah di rumah itu kan aku bawanya nggak banyak-banyak gitu. Paling cuman satu, apa sih ini namanya, plastik, toples plastik ini. Ya paling nggak bakal menuhin polybag kita itu. Jadi ya